Center yang posisinya ada di Sleman atau di Jombor ke arah barat. Sementara untuk praktek kita bekerja sama dengan beberapa sanggar yang ada sesuai dengan program studi yang kita buka. Ada 3 program studi. Jadi ada Kriya itu kita selenggarakan di sanggarnya Pak Sagio yang ada di Kasihan. Sekaligus tadi saya menyampaikan pada Pak Giarto, memang untuk tahun ini kita baru buka untuk Kriya kulit, tetapi memang banyak pihak yang menyampaikan kepada kami, memberi masukan bahwa batik mestinya juga ada di situ. Dan informasi yang saya terima dari Pak Prof Manjo terutama bersama teman-teman, batik tetap akan diberikan tetapi sebagai tambahan. Nah, nanti ke depan mungkin tahun yang akan datang kita akan melihat perkembangan batik bisa kita jadikan nanti program khusus yang juga akan kita selenggarakan, karena batik yang ada di Yogyakarta ini nampaknya berkembang cukup pesat. Mulai anak-anak SD, SMP, SMA itu mereka sudah memakai batik bukan hanya memakai, tetapi mereka sudah belajar. Membuat, kemudian menggunakan diri. Bahkan kemarin pada hari peringatan Hari Batik Internasional, saya juga sudah menandatangani satu konsensus atau satu kesepakatan, kita akan menggunakan batik yang sesungguhnya, bukan batik yang printing begitu ya. Tetapi motif batik tetapi printing itu kita akan hindari supaya batik yang ada di Jogja ini berkembang. Jadi saya kira masukan Pak Giarto kita bisa memahami, dan ke depan kita akan pertimbangkan untuk kita buka jurusan batik ini. Kemudian yang kedua, prasarana-prasarana yang lain seperti untuk menari, kita bekerja sama dengan sanggar tari yang ada di Pujokusuman. Di sana alat-alat dan segala perlengkapan untuk menari ada di sana, dan kita dari pemerintah daerah menambah kalau di sana nanti ada kekurangan. Kemudian untuk yang seni kerawitan itu kita bekerja sama dengan salah satu sanggar yang ada di Singosaren, Kota Gede, atau itu daerah Pleret ya, itu di sana. Nah, nanti ke depan tentu kita juga akan pikirkan supaya kita bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar itu bukan nunut atau menggunakan fasilitas sementara, tetapi kita juga akan menggunakan fasilitas tetap, dan Bapak Gubernur sudah maringi tempat untuk kita bangun kampus akademi komunitas. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita nikmati dulu ada video launching terkait dengan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya. Silakan. Memberikan wadah kepada masyarakat, terutama tamatan SMA, SMK atau paket C yang memiliki kepedulian, kemampuan serta bakat di bidang seni dan budaya, maka pada hari Kamis 18 September 2014 diadakan acara peresmian dan kuliah perdana Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang bertempat di Pendopo Dinas Kebudayaan DIY. Acara dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor ISI Yogyakarta, Koordinator Wilayah Kooperatif 5, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, para dosen, serta instruktur. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta mulai beroperasi mulai tahun ajaran 2014-2015 dengan membuka 3 program studi, diantaranya program studi D1 Seni Tari, D1 Karawitan, dan D1 Kriya Kulit. Untuk menunjang aktivitas pengajaran di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, maka dihadirkan pula tenaga instruktur yang berasal dari praktisi kesenian yang tergabung dalam sanggar-sanggar kesenian yang kompeten di bidang seni tari, karawitan, dan kriya kulit patah sungging. Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini direkrut berdasarkan ujian atau seleksi masuk oleh panitia penerimaan calon mahasiswa baru dengan mengutamakan potensi keterampilan atau vokasi bidang seni program studi pilihannya. Di samping tes keterampilan juga diadakan tes psikologi untuk melihat seberapa jauh minat calon mahasiswa baru terhadap seni yang dipilihnya. Ya, dengan diresmikannya Akademi Komunitas Negeri untuk Seni Budaya
Harapan saya bagaimana Akademi Komunitas ini bisa memberikan pendidikan lanjutan bagi warga masyarakat Jogja khususnya yang mereka ingin bergerak di seni budaya, itu mendapatkan pendidikan tambahan ya, yaitu khususnya di 1 maupun di 2 ya, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah setelah dia lulus ya, harapan saya dia bisa membangun kontrak outsourcing dengan Pemda untuk bisa menjadi pengajar di desa-desa ya, sehingga di satu pihak tidak sekedar membuka lowongan kerja baru, tapi juga bisa memberikan nuansa budaya di setiap desa di Yogyakarta ini. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan langsung kepada Sumandio Hadi selaku Koordinator Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Secara simbolis dipakaikan pula jas alma mater kepada mahasiswa dan mahasiswi baru oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya bangga sekali kuliah di sini karena apa? Saya dapat pengalaman baru, terus kita dapat sesuatu yang baru lagi, dan yang jelas kita berusaha untuk melestarikan kebudayaan Yogyakarta yang adilum. Dan sangat bangga karena saya bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saya dan sekaligus untuk melestarikan budaya khususnya wayang kulit Tata Sungging. Minat utamanya pengen sekali melestarikan kebudayaan kita, pengen menjaga dan biar tetap utuh di Yogyakarta, nggak di tempat lain lagi. Dedi Triyono, Tius Susanto, Puspadanta melaporkan. Ya, demikian video launching terkait dengan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof. Sumandio, mungkin bisa diberikan sedikit komentar. Tadi saya melihat sudah banyak sekali mahasiswa yang bisa menari, bisa menggambar di keriak, di kulit. Kok sepertinya sudah ahli-ahli semua ini? Seperti mungkin komentarnya begitu. Begini. Sekarang itu ada 84 mahasiswa yang terbagi dari 3 program studi tadi, kulit, tari, dan karawitan. Sebetulnya mereka tuh sudah ahli-ahli, terampil dalam bidangnya, dan sebetulnya tinggal pengakuan saja. Dan tadi yang ditampilkan, yang kami tampilkan di depan Pak Gubernur tadi, semuanya adalah mahasiswa. Ada tari klasiknya, ada karawitan yang mengiringi juga terampil-terampil, dan ada tadi tarian rakyat yang populer yaitu tari Angguk dari Kulon Progo. Memang rencananya nanti mereka itu di samping tradisi klasik juga belajar tentang tradisi kerakyatan, dan harapannya setelah lulus 1 tahun, dan saya yakin nanti 1 tahun dia sudah bisa bekerja yang disampaikan Pak Gubernur tadi, dia outsourcing untuk 1 tahun jadi pembina di desa-desa yang rencananya Pemda DIY ini memang akan membina ada sekitar 438 desa. Sekarang baru berjalan 100 desa, masih banyak lagi, dan rencananya lulusan AK itu nanti dia outsourcing tadi sebagai istilahnya ngarso dalem itu sebagai pametri budaya di desa-desa. Baik, ini ada telepon, mohon maaf, Prof. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Nama saya Agus Sarjito, Pak. Pak Agus di? Agus di Jalan Kaliurang saja. Oke, di Jalan Kaliurang. Monggo Pak Agus, pertanyaannya. Saya tadi menggarisbawahi apa yang diarahkan oleh Gubernur Sri Sultan Haji yang ke-10 tentang lulusan dari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Komunitas Jogja ini untuk ditempatkan di wilayah masing-masing atau disalurkan kepada wilayah tertentu agar menjadi motivator atau mungkin pengajar bagi desanya dan lain sebagainya.
itu saya sangat mengapresiasi, karena dengan adanya orang-orang yang berpendidikan dan terampil, maka usaha untuk melestarikan dan membudayakan budaya Jogja ini akan lebih cepat. Itu yang satu saya garis bawahi. Yang kedua, Bapak, kemudian mungkin kedepannya juga dikembangkan mengenai potensi kriya kayu dan kriya logam. Saya rasa di ISI Yogyakarta sudah ada di situ kriya kayu dan kriya logam. Saya rasa dari situ saya berpijak agar perkembangan budaya yang adiluhung untuk kriya kayu dan logam ini juga ikut mengambil peran di dalam pengembangan budaya di Yogyakarta ini. Terima kasih, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Monggo silakan Prof. Sumandio sekalian menanggapi ini. Ya, tadi yang pertama tadi saya ikut senang juga karena masyarakat bisa mengapresiasi rencananya sebagai pametri budaya atau pendamping budaya di desa-desa yang rencananya Pemda DIY ini dengan dana istimewanya untuk membina menjadi desa budaya. Ada 438 desa, sekarang baru 100 desa, dan kami maksudnya di Dinas Kebudayaan, ini proyeknya ya Pak Haji, itu di Dinas Kebudayaan sekarang ini baru 100 desa, masing-masing desa ada 2 pembina. Yang sekarang ini pembinanya mungkin caranya seleksinya belum begitu ketat, belum mungkin keterampilannya juga belum maksimal. Harapannya nanti lulusan dari AK itu yang direncanakan oleh Ngarso Dalem tadi, dialah yang nantinya harus ikut bertanggung jawab untuk membina desa itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi harapannya dari kriya tekstil atau batik. Tadi ada juga harapannya kriya kayu dan kriya logam. Dan harapan saya Pak, kriya pedalangan mungkin ada Pak? Pedalangan, buat pedalangan. Semuanya sudah siap kurikulum. Sudah siap, sudah kami siapkan kurikulumnya. Terutama sebetulnya kriya logam. Karena semuanya ini kan sifatnya akademi komunitas itu masih pendidikan di luar domisilinya. Yaitu masih pembinanya adalah ISI Yogyakarta. Yang diharapkan Ngarso Dalem ketika itu, Ngarso Dalem itu seolah ingin mengembangkan tentang karawitan dengan kekriaan logam tadi, kriya logam, yaitu terutama untuk membuat gamelan. Sekarang ahli membuat gamelan itu yang pandai loh, bukan yang dicetak ya, itu sudah langka. Berarti memang sudah ada rencananya, sistemnya ya, sudah ada rencananya untuk kedepannya. Tetapi karena ISI sendiri juga tidak, kriya logamnya itu untuk mempelajari yang kriya untuk membuat gamelan itu tidak punya ISI. Logamnya itu hanya untuk cenderamata, logam-logam yang untuk seperti cincin, cenderamata yang lainnya, souvenir. Tapi untuk yang gamelan belum. Ini rencananya kalau nanti kita sudah bisa menemukan para instrukturnya terutama, itu mesti akan kita buka kriya logam. Kriya yang lainnya. Kalau kriya kayu kami sangat siap sekali sudah. Begitu. Baik, saya beralih ke Prof. Fatur Rahman ini terkait dengan ternyata kita masih harus membutuhkan staf pengajar untuk yang beberapa usulan-usulan kriya yang harus ada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa Pak Prof ini untuk mencari staf pengajar seperti itu? Kemudian saya juga ingin menanyakan tentang untuk mahasiswanya sendiri. Setelah lulus tadi kan outsourcing, untuk dari daerah-daerah akan dikembalikan ke daerahnya. Bagaimana usaha dari dinas sendiri terkait dengan agar ini dapat merata seperti itu, di Gunung Kidul ada, di Bantul ada, di Kulon Progo ada, di Sleman ada, monggo. Terima kasih. Yang pertama tentang tenaga ahli. Jadi ini kan Akademi Seni dan Budaya Negeri. Disitulah ada persoalan-persoalan yang mudah dikatakan tapi tidak mudah dilaksanakan. Jadi kan sekarang pun walaupun di negeri belum ada satupun baik staf tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya yang pegawai negeri yang statusnya ditempatkan di sana. Jadi masih semua masih pinjaman, pinjaman. Oleh karena itu tim perencana dulu sudah membuat Trenstra, tiap tahun akan mengadakan rekrutmen. Tapi karena ini negeri, kita maunya rekrutmen, tapi kan ada nggak jatah dari pusat? Nanti ini kita pertimbangkan. Jadi seandainya
nanti prosesnya pengusulan, rencana diterima, kita akan